Australia lagi-lagi dihadapkan pada dilema pertahanan yang, ya, bisa dibilang kayak lagi main game strategi di mode susah. Di satu sisi, Tiongkok makin rajin mondar-mandir di sekitar laut mereka kayak tetangga yang suka numpang wifi. Di sisi lain, kapal selam nuklir hasil patungan AUKUS baru nongol tahun 2032. Lama banget. Bisa-bisa Kang Bakso udah punya pesawat pribadi duluan. Jadi, gimana caranya Australia bisa menjaga langit dan lautnya sekarang juga? Jawabannya, drumroll, pesawat pengebom siluman B-2A Spirit dari Amerika Serikat. Iya, itu pesawat yang bentuknya kayak bumerang alien dan harganya hampir setara satu pulau kecil. Kalau pulau itu ada Starbucks, tentu saja. Tapi ada masalah. B-2A bukan pesawat biasa. Ini pesawat yang biasanya cuma nongol di film Hollywood sebelum meledakkan markas musuh dengan gaya dramatis. Jumlahnya cuma 18, dan sejauh ini Amerika belum pernah mau bagi-bagi. Jadi kalau Australia mau dapat, mereka harus raih Washington kayak mau ngajak balikan mantan. Pakai bunga, puisi, dan janji nggak akan ngerepotin. Amerika, kamu yakin bisa rawat pesawat ini? Australia, tenang, kita udah siapin garasi, montir, bahkan playlist Spotify khusus buat dia. B-2A punya keunggulan, bisa terbang jauh, bawa bom banyak, dan nyaris tak terlihat radar, kayak mantan yang hosting. Udah pernah juga ikut latihan militer di Australia, jadi kayaknya dia udah cocok sama iklim, makanan, dan mungkin kanguru. Tapi jangan lupa, ini bukan cuma soal beli pesawat. Australia juga harus minta izin khusus karena B-2A awalnya bisa bawa nuklir, sedangkan Australia anti banget sama nuklir. Solusinya, ya udah, tinggal dikasih update software aja, kayak beli HP gaming, tapi mode chatnya dimatiin. Selain itu, ini bakal jadi investasi mahal banget. Anggarannya harus naik, mungkin sampai 3% dari PDB. Tapi hey, kalau itu bisa bikin Tiongkok mikir 2 kali sebelum ngirim drone ke halaman belakang, ya kenapa enggak? Alternatif lain? Ada sih. B-1 Balancer, versi Bedbu, gede, bising, dan capek. Udah uzur juga, kayak mobil tua yang udah sering diajak road trip keluar kota. B-21 Rider, versi masa depan, tapi belum lahir. Bayangin pre-order PS10 sekarang. Bisa datanya 10 tahun lagi, itu pun kalau nggak delay. Gecap, pesawat hasil kolaborasi Inggris-Italia-Jepang. Menjanjikan, tapi ibarat boy band multinasional. Kadang latihan doang, konsernya entah kapan. Jadi, apakah Australia akan bisa beli B-2A? Kita belum tahu. Tapi satu hal pasti, kalau mereka berhasil, maka B-2A bisa jadi bukan hanya pesawat siluman, tapi juga simbol bahwa Australia siap menyambut masa depan dengan jet tempur bumerang yang bisa bikin lawan keringetan sebelum perang dimulai. Tapi sabar dulu, cerita belum selesai. Kalau B-2A itu ibarat gebetan idaman yang belum tentu mau diajak jalan, maka langkah selanjutnya buat Australia adalah nunjukin keseriusan. Bukan cuma modal gombal atau sekedar ngajak dinner diplomatik. Ini harus niat, total, dan penuh komitmen. Kayak ngelamar, tapi alih-alih cincin, yang dikasih itu proposal pertahanan senilai miliaran dolar. Langkah pertama, bikin rumah dulu buat si pesawat. Enggak bisa dong pesawat semahal ini diparkir di sembarang bandara. Takut disangka properti syuting Marvel. Australia harus siapin hanggar khusus yang bisa jaga temperatur, kelembaban, dan privasi. Biar si B-2 enggak rewel kayak kucing Persia baru. Langkah kedua, latih pilot dan kru RAAF sampai level ninja udara. Soalnya, ini bukan pesawat biasa. Yang nyetir B-2A itu harus paham stealth, navigasi panjang tanpa peta Google, dan misi senyap. Gagal mendarat, ya bisa-bisa kayak parkir pesawat alien di lapangan bola sekolah. Langkah ketiga, lobby politik sambil jaga image. Australia harus meyakinkan kalau mereka cukup dewasa buat punya mainan besar ini. Tapi juga harus bisa ngejelasin ke rakyat sendiri kenapa uang pajak buat beli bumerang gede yang nggak bisa lempar balik itu bermanfaat buat pertahanan. Caranya? Mungkin lewat iklan TV. B-2A lebih dari sekadar bumerang. Ini bumerang yang bisa bikin kapal musuh tenggelam sebelum kamu bilang, "Oi, balik sini." Dan kalau rencana ini sukses, wah, itu bakal jadi plot twist dunia pertahanan. Bayangin headline-nya.
Australia jadi negara pertama yang pakai B2A selain AS, kini bisa nyerang dan negro BBQ sekaligus. Dan efek jangka panjangnya, negara tetangga mikir 2 kali buat pamer kapal di sekitar, aliansi militer makin kuat, karena lihat Australia serius, rakyat Australia bisa tidur lebih nyenyak. Walau suara jet siluman itu nggak kedengeran juga sih. Tapi tunggu dulu, ini dunia nyata, bukan anime perang futuristik. Meskipun B2A sudah seperti Gundamnya Angkatan Udara, Australia tetap harus menyiapkan rencana cadangan dari B, C, hingga Z sebab kalau upaya meraih Washington gagal, dengan kata lain, jika Amerika Serikat menolak untuk berbagi teknologi rahasianya, Australia tidak bisa hanya duduk diam dan berharap semuanya aman-aman saja. Rencana B, membeli B1B Lancer bekas. Ini seperti membeli mobil muscle car bekas dari tahun 1980-an. Tampilannya masih sangar, suaranya bising, dan tenaganya belum habis. Tapi, perawatannya mahal, mesinnya sudah aus, dan kebutuhannya akan perbaikan sangat tinggi. Pesawat ini sudah beraksi di banyak medan, dan kini hanya duduk di hanggar USAF menunggu takdir baru. Namun, jika Australia benar-benar membelinya, maka mereka harus siap dengan biaya pemeliharaan yang sangat besar dan sumber daya teknis untuk merawatnya secara mandiri. Rencana C, bergabung dengan program JAP. Jika B2A dan B1B adalah mantan yang bisa diajak balikan, maka JAP adalah gebetan masa depan, masih dalam pengembangan, belum jelas kapan selesai, dan penuh potensi penundaan. Program ini merupakan proyek kolaborasi antara Inggris, Italia, dan Jepang, dan meskipun menjanjikan, sifat multinasionalnya dapat menimbulkan masalah koordinasi, perbedaan standar, dan kenaikan biaya yang tidak terduga. Australia bisa saja ikut bergabung, tetapi pesawat ini mungkin baru bisa beroperasi bertahun-tahun kemudian, ketika ancaman sudah berkembang lebih jauh. Rencana D, mengandalkan drone dan pertahanan jarak jauh. Opsi ini lebih murah dan cepat, tetapi tidak bisa diandalkan sebagai penangkal utama terhadap kekuatan besar seperti Tiongkok. Drone saat ini masih memiliki keterbatasan jangkauan, daya angkut senjata, dan kemampuan bertahan di lingkungan konflik intensitas tinggi. Tanpa pesawat pengebom berkemampuan strategis, Australia akan kesulitan untuk memberikan efek deteren yang kuat di kawasan. Namun, apapun rencana cadangannya, Australia membutuhkan satu hal utama, strategi yang serius dan berani. Kawasan Indo-Pasifik saat ini berada dalam ketegangan yang terus meningkat, terutama di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Konflik terbuka memang belum terjadi, tetapi intensitas manuver militer, saling klaim wilayah, dan demonstrasi kekuatan semakin sering terlihat. Ini bukan lagi sekadar skenario di atas kertas. Jika Australia berhasil mendapatkan B2A, itu bukan hanya soal memiliki pesawat siluman berteknologi tinggi. Itu adalah pernyataan. Sebuah simbol bahwa Australia tidak hanya menonton dari pinggir, tetapi siap terlibat dalam menjaga stabilitas kawasan dengan kekuatan yang nyata. Dari negara yang selama ini dikenal karena pantainya, olahraga rugby, dan kanguru, Australia bisa menjadi kekuatan udara utama di belahan bumi selatan. Transformasi dari negara dengan pertahanan yang reaktif menjadi kekuatan yang proaktif membutuhkan keberanian politik, dukungan anggaran, dan kerjasama erat dengan sekutu. Tetapi jika langkah ini berhasil, maka B2A tidak hanya akan menjadi alat perang, melainkan juga lambang dari era baru dalam postur pertahanan Australia. Sebuah masa depan di mana pertahanan tidak lagi bergantung pada keajaiban, tapi pada keputusan strategis yang berani dan tepat waktu. Namun, seperti semua strategi besar, ini bukan hanya soal senjata, pesawat, atau anggaran. Ini soal pilihan. Pilihan untuk tidak hanya ikut arus, tapi juga menentukan arah. Australia kini berada di titik kritis, di mana keputusan-keputusan hari ini akan membentuk wajah pertahanan mereka dalam 1 dekade ke depan. B2A Spirit mungkin bukan solusi yang paling mudah. Ia mahal, langka, dan penuh tantangan teknis serta diplomatik. Tapi di dunia yang makin tidak pasti, justru pilihan-pilihan sulit itulah yang paling menentukan. Kalau Australia ingin benar-benar menjadi pemain strategis di Indo-Pasifik, bukan sekadar penonton dari tribun barat daya, maka saatnya mereka melangkah ke lapangan, lengkap dengan jersey siluman dan strategi yang matang. Bayangkan satu skuadron B2A lepas landas dari Northern Territory di malam hari, tak terdeteksi radar, terbang melintasi samudera dengan tenang,
Dan musuh hanya tahu satu hal, mereka sudah terlambat menyadarinya. Itu bukan mimpi fiksi ilmiah. Itu bisa jadi kenyataan, asal berani ambil langkah besar. Karena dalam dunia geopolitik modern, yang tak terlihat bukan berarti lemah. Justru kadang, yang tak terlihat itulah yang paling mematikan. Dan di saat tetangga sebelah sibuk mondar-mandir bawa kapal perang, mungkin sudah waktunya Australia tampil beda. Dengan satu kalimat sederhana tapi penuh makna. Kami juga bisa, dan kami sudah siap.